Film diawali dengan memperlihatkan beberapa pria yang sedang asik berburu rusa di tengah hutan. Hasil tangkapan itu tak hanya menjadi bahan makanan, melainkan juga untuk diambil kulitnya, karena di tahun 1800-an, kulit hewan yang berbulu adalah salah satu komoditas yang sangat berharga. Sayangnya, saat asik berkemah, tiba-tiba mereka diserang oleh suku Indian. Sekalipun orang-orang suku Indian ini hanya menggunakan senjata tradisional, tapi mereka sangat ahli dalam berperang. Satu persatu anggota mereka dibunuh menggunakan anak panah yang datangnya entah dari mana. Maka dari itu, dibanding bertarung, mereka semua memutuskan untuk segera kabur menggunakan perahu yang berada di ujung sungai. Masalahnya, serangan musuh semakin agresif dan mereka semua dipaksa bertarung tanpa persiapan yang matang. Dengan tergopoh-gopoh, mereka semua akhirnya berhasil naik ke atas perahu. Tak lupa, hasil buruan tadi juga diangkut untuk dibawa pergi. By the way, para pemburu tadi mengira orang-orang suku Indian menyerang karena ingin merebut hasil buruannya. Tapi dugaan mereka ternyata salah besar. Sebenarnya, semua kekacauan ini terjadi karena sang kepala suku sedang mencari putrinya yang infonya diculik oleh para pemburu. Di tahun 1823 masih sangat jarang ditemui perahu yang memiliki mesin. Makanya kecepatan mereka hanya bermodalkan deras tidaknya arus sungai. By the way, rombongan pemburu ini dipimpin oleh seorang pria kaya raya bernama Kapten Henry. Selama perburuan, ia juga telah menyewa seorang pemandu wilayah bernama Glass. Berdasarkan pengamatannya, mereka semua tak akan bisa selamat jika terus berlayar hingga ke ujung sungai, karena wilayah tersebut sudah dikepung oleh suku Indian. Makanya mau tak mau, mereka harus turun di tengah jalan dan melanjutkan perjalanan melewati jalur yang berbeda. Salah satu anggota pemburu yang sok tahu bernama Fitz tak berhenti meledek ide tersebut karena dianggap mempersulit pelarian mereka. Tapi sebagai kapten, Henry sudah memutuskan untuk tetap mengikuti arahan Glass. Sit out there amongst the reed like a bunch of goddamn ducks. We do like Glass says, that's the end of it. Kulit hasil buruan kemarin sangat berat dan tak mungkin diangkut selama pelarian ini. Maka dari itu mereka memutuskan untuk menyembunyikannya di pinggir sungai dan akan mengambilnya kembali di kemudian hari. Mendengar keputusan tersebut, Fitz semakin tak bisa menahan emosinya dan mulai mengumpat sana-sini. Parahnya lagi, ia juga tak segan menunjuk Glass sebagai pengkhianat yang membongkar persembunyian mereka ke orang suku Indian. Ia berani berkata demikian karena ternyata mendiang istri Glass adalah orang suku Indian asli. Bahkan ia dikaruniai seorang putra bernama Hawk yang juga ikut dalam perburuan ini. Makanya begitu mendengar keluarganya direndahkan, Hawk tak kuasa menahan amarahnya. Malam itu, Hawk tak kuasa menahan air matanya karena harus melihat ayahnya terus direndahkan oleh Fitz. Tapi sebagai ayah, Glass mencoba meyakinkannya untuk tetap bersabar. Singkat cerita, keesokan paginya, dugaan Glass ternyata benar. Pasukan suku Indian kemarin ternyata sudah menunggu di ujung sungai. Seandainya ngotot berlayar, maka tak satupun dari mereka yang akan selamat. By the way, untuk kembali ke markas, Glass dan rombongannya harus menempuh perjalanan sekitar 2 minggu melewati hutan dan pegunungan. Sebagai pemandu wilayah, setiap pagi ia bangun lebih awal untuk memastikan jalurnya akan ditempuh oleh rekan-rekannya. Tapi pagi itu Glass harus bernasib sial karena saat menyisiri hutan yang begitu hening, tiba-tiba ia diserang oleh seekor beruang. Walaupun mengalami sakit yang luar biasa karena tubuhnya telah dicabik-cabik, Glass berusaha untuk tetap tenang dan berpura-pura mati. Karena beruang umumnya sangat suka bermain dengan mangsanya. Dan begitu perhatian si beruang teralihkan, diam-diam ia segera mengambil senjatanya. Namun pada akhirnya,
Serangan tadi tak cukup menumbangkan si beruang karena hanya melukai bahunya. Kali ini Glass benar-benar diserang tanpa ampun. Namun sekali lagi ia berusaha untuk tak bergerak agar si beruang mengiranya telah mati. Dari sana ia kemudian merogoh pisau di sakunya dan mulai kembali bertarung sekuat tenaga. Tapi yang terjadi malah... Tak lama kemudian, Henry dan kawan-kawannya berhasil menemukan keberadaan Glass berkat suara tembakan tadi. Tapi kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Fitz sendiri bukannya bersyukur karena rekannya berhasil selamat, malah bilang harusnya Glass tadi bertarung tanpa senjata karena suara tembakannya hanya akan memicu kehadiran suku Indian. Tentu saja mendengar itu, Hawk marah besar. Di lain sisi, Kapten Henry segera menjahit luka-luka di tubuh Glass yang sebenarnya hampir mustahil untuk disembuhkan. Di saat yang sama, orang suku Indian yang mulai sekarang kita sebut saja sebagai suku Ri mendatangi para tentara Prancis untuk menukarkan semua kulit curian mereka tadi. Sebagai imbalannya, sang kepala suku menginginkan 5 ekor kuda. Ternyata suku Ri ini tak seprimitif yang orang bayangkan. Bahkan mereka bisa bernegosiasi dengan baik. Alasan mereka melancarkan serangan kemarin tak lain karena tentara Amerika tak berhenti membantai wilayahnya. Bahkan tak jarang anak gadis mereka diculik untuk diperkosa lalu dibuang di tengah hutan. Sekalipun bahasanya sudah hampir mati, Kapten Henry nampaknya sangat menghargai nyawa Glass karena dianggap terluka akibat mencari jalan yang aman bagi mereka. Maka dari itu, semua anggota tim harus mau bergantian untuk mengangkut tubuhnya hingga sampai ke markas. Glass sendiri masih sadar, namun ia tak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, bahkan tak mampu untuk mengeluarkan suara. Beberapa dari anggota pemburu berharap Glass mati sekalian agar tak menjadi beban. Namun Kapten Henry tetap ngotot untuk membawanya. Hingga pada akhirnya ketika harus melewati perbukitan yang diselimuti salju yang begitu tebal, mereka pun akhirnya menyerah. Dibanding ditinggalkan di tengah hutan dan mati secara perlahan, Kapten Henry berencana untuk mengakhiri penderitaan Glass saat itu juga dengan cara membunuhnya. Namun Hawk menolak ide tersebut dan memilih untuk menemani ayahnya hingga ajalnya tiba. Tapi sampai akhir, Kapten Henry juga nampaknya tak sanggup membunuh Glass. Maka dari itu ia kemudian mengeluarkan sayembara, di mana siapa saja yang mau menemani Glass hingga nafas terakhirnya akan diberikan imbalan berupa uang $100. This man's the only reason we're still alive. Money and out, I'll stay. Selain Hawk, seorang pemburu muda bernama Bridge juga bersedia untuk menemani Glass sekalipun tak dibayar. Di sini Fitz melihat sebuah kesempatan di mana ia juga bersedia untuk menetap karena dengan begitu nantinya akan mendapatkan bayaran penuh dari upah yang ditolak oleh Hawk dan Bridge. Kapten Henry sebenarnya agak curiga akan tingkah Fitz, sampai-sampai tak berhenti memperingatkannya untuk merawat Glass dengan sepenuh hati. Glass is to be cared for as long as necessary. Understand. Singkat cerita, Kapten Henry dan rombongan yang tersisa melanjutkan perjalanan. Sedangkan Glass dan putranya ditemani oleh Bridge dan Fitz menginap di tengah hutan hingga ajalnya menjemput. By the way, hampir tiap malam, Glass mengingat kejadian pembantaian yang menewaskan istrinya. Bahkan masih menyisakan luka bakar di wajah putranya. Pelaku pembantaian tersebut tak lain adalah tentara Amerika itu sendiri. Dan sebagai warga negara, ia juga tak bisa mencegah serangan tersebut. Berbanding terbalik dengan Glass yang jatuh cinta dengan orang suku Indian, Fitz sendiri masih menyimpan dendam ke mereka. Bagaimana tidak, kepalanya pernah dikuliti hidup-hidup, makanya ia hampir botak sebelah. Singkat cerita, siang itu saat Hawk dan Bridge pergi berburu makanan, Fitz bertugas untuk menjaga Glass yang terbaring tak berdaya. Tapi bukannya merawatnya dengan sepenuh hati, ia malah menggoda dan memaksanya untuk bunuh diri dengan alasan agar nyawa putranya bisa selamat karena tak lama lagi suku Ri akan melewati lokasi mereka. All you gotta do is blink. If you want me to do that, you just have to blink.
Maybe he won't necessarily commend thee to the Lord. Di tengah percobaan pembunuhan, tiba-tiba Hawk muncul. Sontak ia pun panik dan mencoba meminta pertolongan. Masalahnya saat ini Bridge masih sibuk mengambil air di sungai. Karena tak berhenti berteriak, akhirnya ia dibunuh. Bayangkan betapa sakit hatinya Glass saat menyaksikan hal tersebut. Tapi ia juga tak bisa berbuat apa-apa. Beberapa waktu kemudian, Bridge kembali ke markas dan mulai bertanya tentang keberadaan Hawk yang dianggap aneh karena belum juga pulang. Namun Fitz yang pandai berbohong mengatakan kemungkinan ia tersesat saat berburu. Padahal sebenarnya jasad Hawk sudah ia sembunyikan di tengah hutan. Where's Hawk? I understand, Mr. Glass. It's all right. Keesokan paginya, Bridge dibuat kaget. Karena Fitz tiba-tiba bilang 10 menit lagi orang-orang Sukuri akan melintasi lokasi mereka. Ia juga bilang kemungkinan Hawk mati saat berburu kemarin. Walaupun dalam situasi yang sangat mendesak seperti ini, Bridge tetap ngotot untuk menolong Glass. Karena kesal, Fitz kemudian menariknya hingga ke liang lahat. Kemudian menguburnya dengan paksa. Bridge sebenarnya tak tega akan keputusan ini. Namun ia juga khawatir akan keselamatan dirinya. Maka dari itu, ia meninggalkan tempat minumnya sebagai permintaan maaf ke Glass. He's alive, Fitz. He's alive. I'm sorry. Singkat cerita, keesokan harinya Glass mencoba bangkit dan mengidahkan semua rasa sakit di tubuhnya. Namun tetap saja ia belum sanggup berjalan karena kakinya patah akibat ditindih beruang. Ia merangkak ke sana kemari untuk mencari keberadaan putranya. Dan setelah beberapa lama, ia berhasil menemukannya, namun dalam kondisi sudah tak bernyawa. Di saat yang sama, Bridge akhirnya menyadari kalau Fitz telah berbohong setelah menelaah ceritanya kemarin. Mulai dari angka Sukuri yang mengejar mereka berubah jumlahnya setiap kali ia ceritakan, dan sebagainya. Karena tak bisa lagi berbohong, akhirnya Fitz pun mengakui dosanya. Namun mau bagaimana lagi, sedikit banyaknya Bridge juga ikut andil dalam perbuatan kemarin. Orang-orang yang mendengar fakta tersebut juga akan beranggapan demikian. Maka dari itu mulai sekarang mereka berdua harus bekerja sama untuk menutupi fakta tentang kematian Glass. Put your rifle Did down. you see the read? You lied to me. Come on. Let's get. Setelah merelakan kepergian putranya, Glass kemudian merangkak untuk mengumpulkan barang-barang yang kira-kira bisa ia gunakan untuk bertahan hidup. Salah satu yang paling berharga adalah bulu beruang kemarin. Karena berkat barang tersebut, setidaknya Glass bisa bertahan di tengah cuaca yang begitu dingin. Sedangkan untuk makan, ia kemudian mencari bangkai hewan yang mungkin sudah mati sejak beberapa hari yang lalu. Tapi yang paling sulit untuk ia temukan saat ini adalah pasokan air. Karena untuk bisa sampai ke sungai, Glass harus menuruni bukit sambil merangkak. Yang menjadi masalah, setiap kali ia minum, lubang di lehernya terus mengeluarkan darah. Walaupun telah dijahit oleh Kapten Henry kemarin, nampaknya hal itu dilakukan dengan terburu-buru. Makanya untuk menutupi lubang tersebut, Glass harus membakar kulitnya sendiri. Di lain sisi, tanpa peran Glass sebagai pemandu wilayah, Kapten Henry dan rombongannya sempat kehilangan arah. Mereka kebingungan harus melewati rute yang mana untuk sampai ke markas. Masalahnya musim dingin telah tiba. Untuk bertahan hidup, Glass sendiri memilih berteduh di goa pinggir sungai. Hitung-hitung dengan begitu ia tak akan kesulitan untuk mencari air. Sedangkan untuk makan, ia mencari apa saja yang bisa dimasukkan ke mulutnya, sekalipun itu hanyalah rumput kering. Tapi masalahnya, beberapa waktu kemudian, wilayah tersebut tiba-tiba dilewati oleh Sukuri. Karena tak bisa berlari, Glass pun menghanyutkan dirinya ke sungai. Sekalipun aksi tadi hampir merenggut nyawanya, tapi pada akhirnya ia berhasil selamat. Kini pakaiannya basah kuyup, sedangkan suhu sedang berada di bawah 0 derajat.
Salah sedikit saja ia bisa mati karena kedinginan. Di lain sisi, si biadab Fitz saat ini tak sengaja melewati sebuah perkampungan suku Indian yang habis dibantai oleh tentara Amerika. Di sana ia menemukan 2 ekor kuda yang kemudian digunakan untuk melanjutkan perjalanannya. Waktu kembali berlalu, entah sudah berapa hari, tapi kita bisa melihat Glass kini sudah bisa berdiri walaupun harus menggunakan tongkat. Selama beberapa hari belakangan, ia bertahan hidup dengan cara memancing ikan di sungai menggunakan metode yang cukup sederhana. Saking lamanya tak makan daging segar, ia bahkan memakan tangkapannya hidup-hidup. Hingga pada suatu malam saat asik beristirahat, ia tak sengaja mendengar suara. Begitu ditelusuri ternyata ada orang Indian yang sedang asik menyantap daging bison. Karena kelaparan, Glass pun memohon agar orang tersebut mau berbagi dengannya. Keesokan paginya, orang Indian yang bernama Hikuk ini berencana untuk melanjutkan perjalanannya. Namun begitu ia mendengar kisah Glass yang keluarganya dibunuh oleh rekannya sendiri, membuatnya cukup tersentuh. Makanya ia kemudian mengajaknya untuk berkelana bersama. Paling tidak dengan begitu Glass tak perlu lagi repot-repot berburu ataupun berjalan karena sekarang bisa bepergian menggunakan kuda. Namun masalahnya, luka di pundaknya ternyata tak kunjung sembuh karena tidak tertutup dengan rapat. Jika dibiarkan, lama-kelamaan akan mengalami pembusukan. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Fitz dan Bridge akhirnya berhasil sampai di markas. Namun sebelum memasuki wilayah tersebut, Fitz mewanti-wanti agar rekannya tak buka mulut soal kematian Glass. Dari sana, mereka kemudian menghadap Kapten Henry untuk mendapatkan upah yang dijanjikan. Dengan santainya, Fitz mulai mengarang cerita agar kematian Glass terdengar masuk akal dan terkesan heroik. Makanya Kapten Henry tak berhenti memuji mereka berdua. Tapi hal itu membuat Bridge semakin muak dengannya. For what you did. Thank you. Di lain sisi karena luka-lukanya tak kunjung mendapatkan perawatan yang memadai, kondisi tubuh Glass tiba-tiba kembali menurun, sampai-sampai mengalami demam tinggi. Masalahnya cuaca juga sedang tidak bersahabat. Makanya untuk menyelamatkan nyawanya, Hikuk kemudian memotong beberapa ranting pohon untuk disusun menjadi sebuah tenda, agar Glass tak kedinginan di tengah derasnya badai. Luka-lukanya juga diobati dengan cara tradisional agar tak mengalami infeksi. Akibat demam tinggi, Glass sempat jatuh pingsan. Ia pikir dirinya sudah akan mati karena sempat bermimpi bertemu putranya. Begitu bangun dari tidurnya, kondisi Glass sudah membaik. Semua itu berkat bantuan Hikuk. Namun anehnya, sejak tadi orang itu belum juga kelihatan batang hidungnya. Maka dari itu Glass memutuskan untuk mencarinya. Sayangnya belum lama berjalan, tiba-tiba ia menemukan Hikuk sudah tewas tergantung di sebuah pohon. Papan tulisan yang terpasang pada jasadnya menandakan kalau ia mati akibat dibunuh oleh orang Amerika atau semacamnya. Benar saja, tak jauh dari jasad Hikuk ditemukan terdapat beberapa pemburu yang sedang asik berkemah. Hampir seharian Glass memantau mereka dari jauh dan mencari celah agar bisa merebut kembali kudanya. Tapi saat akan beraksi, tiba-tiba ia tak sengaja melihat seorang wanita suku Indian yang menjadi korban penculikan. Parahnya lagi, wanita itu dipaksa menjadi pemuas nafsu dari para perampok. Karena tak tega, ia pun langsung menolongnya. Don't make a sound. Saat perampok tadi sedang ditawan, Glass diam-diam mengambil kudanya agar bisa digunakan untuk kabur. Tapi aksi mereka keburu terbongkar dan mereka berdua pun harus kabur ke arah yang berlawanan. Di lain sisi, malam itu adalah malam pergantian tahun. Kapten Henry dan anggotanya asik minum-minum di sebuah bar. Suasana yang begitu menyenangkan tiba-tiba berubah ketika Fitz yang serakah menanyakan kapan mereka akan kembali ke hutan untuk mengambil hasil buruan kemarin. Sekalipun sudah mendapatkan upah yang cukup fantastis, nampaknya Fitz belum juga puas. Apalagi ia takut kebohongannya akan terbongkar. Maka dari itu, sebelum kebenaran terungkap,
Fitz berharap bisa mendapatkan modal tambahan sebelum akhirnya kabur ke kota lain. Keesokan paginya, Glass tiba-tiba terbangun karena mendengar suara hentakan kaki kuda. Ternyata para perampok kemarin berhasil mengikuti jejaknya, dan kali ini mereka datang penuh dengan persiapan. Karena fokus menembak saat berusaha kabur, Glass sampai tak sadar kalau di depannya terdapat sebuah jurang. Untung saja Glass berhasil selamat karena sempat tersangkut di ranting pohon. Tapi masalahnya malam itu badai salju kembali melanda wilayah tersebut. Sedangkan tak ada waktu untuk membuat api unggun. Makanya untuk bertahan hidup, Glass kemudian mengeluarkan semua isi perut dari bangkai kudanya, kemudian berlindung di dalamnya agar tubuhnya tetap hangat hingga pagi. Keesokan paginya, Glass bangun dengan kondisi yang cukup fit. Sekalipun berlumuran darah, ia tetap berhasil selamat dari derasnya badai. Seorang diri, ia kemudian melanjutkan perjalanan di tengah hamparan salju yang seakan tak ada ujungnya. Bagi manusia biasa, mungkin mereka akan putus asa di situasi seperti ini. Tapi berbeda dengan Glass yang tetap bertahan agar bisa membalaskan kematian puteranya. Beberapa hari kemudian pemburu yang mengejar Glass kemarin berhasil tiba di markas Kapten Henry. Namun dari 9 orang temannya, hanya dia yang selamat. Ternyata beberapa hari lalu, mereka semua diterkam oleh gerombolan serigala. Nah, yang unik, tempat minum yang Bridge berikan sebagai perpisahan kemarin ke Glass ternyata tak sengaja dibawa oleh pria ini. Makanya mereka semua terkejut. Namun di sini orang-orang mengira tempat minum itu dibawa oleh Hawk karena berdasarkan cerita Fitz, Hawk tidak mati, melainkan cuma hilang selama berburu. Tanpa basa-basi, Kapten Henry kemudian memerintahkan semua anggotanya agar segera menyisiri hutan yang dimaksud demi menemukan keberadaan Hawk. Walaupun begitu sampai di lokasi hari sudah malam, mereka tetap melanjutkan pencariannya. Dan betapa terkejutnya mereka ketika yang ditemukan selamat malah Glass. Christ. Jesus Christ, what happened? I'm riding ahead. Bill, take Bridger. Setelah semua kebohongan Fitz terbongkar, keesokan paginya Kapten Henry buru-buru kembali ke markas dan langsung memerintahkan penangkapannya. Sebagai pimpinan, dia sendirilah yang berencana untuk mengeksekusi Fitz. Namun sampai akhir keberadaannya tak bisa ditemukan. Bahkan betapa terkejutnya Kapten Henry begitu ia menyadari kalau Fitz ternyata tak hanya berhasil kabur, tapi juga berhasil menggasak semua uang yang terdapat dalam berangkas miliknya. Situasi ini membuatnya semakin naik pitam. Ia kemudian melampiaskan kekesalannya ke Bridge yang dianggap telah bersekongkol dengannya. Damn it! Dead! You said he was dead! I thought he was gonna die. Get up! Glass sudah menduga kalau Fitz akan kabur begitu mereka sampai ke markas. Ia juga meminta rekan-rekannya untuk memaafkan Bridge karena sejak awal hanya mengikuti perintah dan kebohongan Fitz. Sekarang satu-satunya orang yang bisa menemukan pembunuh putranya adalah Glass itu sendiri. Sebenarnya Kapten Henry ingin memerintahkan orang lain untuk menangkap Fitz. Sedangkan Glass cukup menunggu di markas sampai luka-lukanya selesai diobati. Tapi sampai akhir, ia tetap bersikukuh untuk menemukannya sendiri. When they get afraid, they run deep into the woods. I ain't afraid to die anymore. Singkat cerita, keesokan paginya, Glass ditemani Kapten Henry berangkat untuk melacak pelarian Fitz. Bagi Glass, sebenarnya ini misi yang sangat mudah. Karena orang yang kabur setelah mencuri, pasti akan selalu bersembunyi di tengah hutan demi melindungi harta curiannya. Begitu ditelusuri, ternyata benar, jejak kuda Fitz menunjukkan kalau ia kabur ke arah hutan. Namun karena sudah tertinggal cukup jauh, dibutuhkan waktu sehari semalam untuk mengejarnya. Dan singkat cerita, keesokan paginya mereka berdua akhirnya melihat sebuah asap yang berasal dari atas bukit. Menandakan kalau orang yang mereka cari kemungkinan sudah tak jauh lagi. Makanya untuk memastikan target mereka tak akan kabur, Glass dan Kapten Henry berencana menyergapnya dari dua arah. Sayangnya ketika Glass sedang mengitari bukit, tiba-tiba Kapten Henry malah masuk ke dalam jebakan. Hey!
where you will be tried for murder. Kapten Henry tewas dengan cara yang cukup mengenaskan, sedangkan Fitz berhasil kabur. Namun kejadian ini tak menghentikan perburuan Glass, bahkan ia tetap mengangkut jenazah Kapten Henry untuk dibawa ke markas saat balas dendamnya telah usai. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Glass juga terbersit sebuah ide dan mulai memotong ranting di hadapannya, yang fungsinya akan kalian saksikan sendiri sebentar. Singkat cerita, perburuan pun berlanjut. Tapi tiba-tiba Fitz kembali muncul dan melancarkan serangan kejutan. Pundak Fitz terluka parah, tapi ia masih berhasil kabur ke tengah hutan. Sempat terjadi aksi saling tembak hingga pada akhirnya karena kehabisan amunisi, Fitz kembali kabur ke tepi sungai. Namun karena luka tembakan di bahunya terus mengeluarkan darah, ia pun tak punya pilihan lain kecuali menghadapi Glass secara langsung. Dua jari Fitz terpotong akibat serangan tadi, tapi ia tak putus asa dan kembali melayangkan serangan. Tak hanya berhasil menikam paha Glass, Fitz juga menggigit kupingnya hingga putus. Tapi pada akhirnya pertarungan berakhir ketika Glass berhasil menusuknya berulang kali. Saat Fitz sudah hampir mati, tiba-tiba terdengar suara hentakan kuda. Ternyata itu adalah rombongan suku Ri. Tadinya Glass ingin mengakhiri nyawa Fitz menggunakan tangannya sendiri, tapi ia kemudian memutuskan untuk membunuh musuhnya dengan cara yang paling ia benci, yaitu mati di tangan suku Indian. By the way, alasan mengapa sang kepala suku Ri membantu Glass karena wanita yang kemarin ia selamatkan dari para perampok ternyata adalah putrinya. Pada akhirnya, perjalanan balas dendam Glass berakhir dengan bahagia. Kini arwah putranya bisa beristirahat dengan tenang. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.